Jadi kalau sudah berusaha mencari, Allah juga yang akan menentukan rezekinya. Wa kulu mir rezeki, dan coba makanlah dari sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, kepada kita. Jadi kita mendapatkan rezeki dari usaha kita, famshu fi manakibiha itu. Jadi kita juga bisa makan dengan apa yang kita dapatkan dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi Allah mengingatkan di belakangnya itu wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, semuanya akan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa berzikir, bisa duduk tenang, santai, berdoa, lalu kita teruskan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau manusia mencari kurangnya, maka tidak akan ada selesainya. Tapi kalau manusia mencari lebihnya, nikmatnya, maka insya Allah manusia akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Makanya Allah itu menyebut wadhkuru nikmatallah itu sampai 17 kali di dalam Al-Quran. Ini tandanya apa? Bahwa kita disuruh oleh Allah untuk mengingat yang enak-enak, kenikmatan yang ada dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang berbahagia dan kita merasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan tanpa dipapah. Ada yang bisa berjalan tapi bisa ke masjid, di masjid bisa menjalankan sholat, kan luar biasa. Ada yang di masjid tapi sambil duduk, itu juga sangat luar biasa. Begitu usahanya ikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kurangnya yang dihitung, maka kurang terus, maunya ini kurang ini, maunya ini kurang ini, jadi tidak ada selesainya. Maka untuk menjadi orang bersyukur adalah kita harus banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dengan menggunakan nikmat Allah itu, kita diterima amal kebaikan kita dan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi itu dhalulan. Dhalulan itu kalau dalam Al-Quran terjemahan Kemenak atau Depak itu diartikan dengan menjadi hal yang mudah bagi manusia, menjadi yang tidak ada kesulitan kalau menjalani hidup di dunia itu. Maka kata Allah, famshu fi manakibiha,
Coba kamu berjalan di antara pojok-pojoknya itu, penjuru-penjurunya itu. Wa kulu mir rizqih, dan coba kamu makanlah dari rezeki Allah yang kamu temukan dari yang ada di bumi itu. Ayat ini memberikan tanda pada kita, memberikan tuntunan, memberikan wawasan bahwa memang rezeki itu harus dicari, harus ada ikhtiarnya, ada usaha yang harus kita lakukan. Meskipun usaha manusia itu kecil dan hasilnya itu lebih besar dari usaha yang diberikan oleh manusia. Jadi kalau sudah ada di bumi ini, ya berjalan saja kamu. Jadi berjalan itu bukan hanya berjalan kabrak katimur, kadeja kalau, bukan. Tapi berjalan itu ya mencari kira-kira apa yang dapat saya dapatkan dari rezeki itu. Jadi kalau sudah berusaha mencari, Allah juga yang akan menentukan rezekinya. Ini baru sampai di sini, nanti ayat-ayat yang lain masih banyak lagi. Wa kulu mir rizqi, dan coba makanlah dari sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, kepada kita itu. Jadi kita mendapatkan rezeki dari usaha kita, famshu fi manakibiha itu. Jadi kita juga bisa makan dengan apa yang kita dapatkan dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi Allah mengingatkan di belakangnya itu wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, tempat kembali kita itu kepada Allah semua. Wa ilaihin nusyur. Jadi diingatkan berusaha di dunia untuk mendapatkan rezekinya Allah, tetapi juga diingatkan bahwa nanti juga akan kembali kalian kepada Allah. Jadi Al-Quran, Allah, Islam itu tidak pernah melepaskan urusan dunia itu dengan urusan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau dalam bahasa orang mengatakan tidak melepaskan dari urusan akhirat. Tetapi jangan kemudian akhirat dan dunia itu kemudian dipisah. Nanti kalau harus ada keseimbangan antara dunia, bukan keseimbangan. Hidup kita itu yang sesungguhnya itu adalah ketika nanti kita sudah bertemu di akhirat. Dan dunia itu adalah jalannya, majra'atul akhirah. Mencari rezeki juga bagian dari untuk mendapatkan pahala Allah itu. Jadi kalau orang ikhtiar, bekerja dan seterusnya itu bukan kemudian bahwa kita akan untuk menumpuk harta dan memperbanyak harta, bukan. Tetapi itu adalah bagian kita beribadah kepada Allah. Kalau itu sudah diartikan kita sebagai ibadah, maka kita akan kemudian ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, baik dengan urusan dunia, mulai dari yang kecil sama yang besar, semuanya disandarkan kepada Allah dan semuanya bernilai ibadah. Nah itu kemudian artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'buduni. Gitu. Ada nun namanya, di situ ada ni itu ada ya wikoya yang dijaga, tidak dihilangkan. Tapi illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah begitu. Jadi ini ikhtiar kita itu sama dengan orang sakit lah. Orang sakit itu kan bagian dari ujian Allah kepada kita, kepada manusia. Tapi ketika kita berikhtiar mengeluarkan uang, itu sudah sama berinfak, akan mendapatkan pahala dari usaha yang kita lakukan itu. Jadi kalau orang nggak berikhtiar untuk menyembuhkan dirinya, maka dia nggak akan dapat pahala juga. Ya dapat pahala, tapi harus ada ikhtiar usahanya manusia agar pahalanya lebih banyak, kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu lebih banyak kan dengan ikhtiar kita itu. Di dalam surat yang lain, surat Jum'ah misalnya, Al-Jum'ah, itu juga disebutkan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi setelah sholat Jumat, maka Allah itu memerintahkan kepada kita. Jadi kalau sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, coba kamu menyebar. Jadi menyebar itu artinya disuruh sama dengan famshu fi manakibiha tadi itu. Ya mirip tapi beda. Tapi fantashiru fil ardi, coba kamu menyebar di bumi itu. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah
dari karunia Allah itu. Disuruh mencari rezeki kita itu. Habis sholat duhur, istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi ke kantor, berangkat lagi bekerja ke pasar, berangkat lagi bekerja kemana lagi. Itu bagian dari fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kemudian diteruskan oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah itu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi diingatkan lagi, tapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran, kamu banyak beringat kepada Allah. Jadi artinya apa? Bahwa orang bekerja itu kemudian jangan sampai melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Orang karena banyak bekerja kan kemudian lupa. Bekerja nanti lupa sholatnya, tidak sholatnya sampai kelewat jamnya berikutnya. Karena orang bekerja kemudian tidak menjalankan puasa. Ya kalau memang sudah terpaksa secara syar'i diperbolehkan, karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh dia, agama memberikan kemudahan. Pengen begitu. Jadi tidak ada yang kemudian bekerja mencari rezeki terus kemudian melupakan agama, melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba, tidak. Tapi tetap ada. Jadi inilah yang menjadi cara pandang kita, bahwa rezeki itu tetap Allah saja yang menentukan. Di dalam surat Al-Isra juga Allah mengingatkan kepada kita, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi sesungguhnya Tuhanmu itulah yang meluaskan, yang melapangkan rizki liman yasha kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, wa yaqdir, tapi juga dan menyempitkan. Jadi sudah ada takarannya masing-masing manusia itu. Oh ini menjadi orang kaya rezekinya sekian, oh ini rezekinya sekian, itu sudah ada takarannya semua. Makanya dulu ada kisah menarik bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Maka suatu saat guru dan murid ini berdebat tentang rezeki. Manusia itu tidak usah ikhtiar, itu sudah ada rezekinya masing-masing, kata Imam Malik. Tapi katanya Imam Syafi'i sang murid, tidak bisa. Manusia harus ikhtiar, bekerja, baru dia akan mendapatkan rezekinya, katanya. Karena begitu panjang, maka Imam Syafi'i mengatakan, ya sudah, nggak selesai ini. Biar saya mau berikhtiar mencari rezeki ke pasar, katanya. Maka Imam Syafi'i berangkat ke pasar, membantu orang, memanggul barangnya, apa yang banyak dilakukan di pasar oleh Imam Syafi'i. Maka setelah bekerja itu Imam Syafi'i mendapatkan uang, lalu dia buat untuk makan, membeli makan. Pada saat membeli makan dia ingat sama gurunya, oh iya kasihan, masa saya pulang mau makan sendirian, biar saya belikan juga guru saya Imam Malik itu. Akhirnya diberikan makan. Pada saat pulang diberikanlah makanan, jatah dia dimakan, dan jatahnya Imam Malik gurunya. Ini guru, ini Ustadz, ada makan, mari kita makan bersama. Apa yang dikatakan Imam Malik? Imam Malik langsung mengatakan, saya tidak usah bekerja saja sudah mendapatkan rezeki, katanya Imam Malik begitu. Jadi ini cara pandang masing-masing orang. Artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan kemudian kita itu menjadi khawatir dengan dengan rezeki kita, jangan khawatir. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Sudah makan enak, semua tercukupi, masih pengen ini, pengen itu. Nah, itu lain, beda lagi. Tapi rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Dan yang menjadi satu catatan bagi kita adalah bahwa kadang-kadang seseorang itu mempunyai keyakinan, kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya rezeki, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya ini itu. Nah, maka kemudian takarannya sama dengan seperti yang ada dalam pikirannya. Karena dia mempunyai pikiran bahwa kalau saya nggak bekerja, nggak berikhtiar dengan keras, maka saya tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka itulah takarannya. Tetap bagi orang yang percaya, banyak berdoa dan ikhtiarnya seperti biasa-biasa saja, kadang-kadang rezekinya juga banyak. Bahkan orang-orang itu begini, banyak orang-orang yang kemudian karena keyakinannya yang kuat,
pendekatannya kepada Allah juga kuat, bertakwanya dan seterusnya kuat, ketaatannya, maka kemudian Allah juga memberikan kemudahan rezeki meskipun seperti tidak pernah berikhtiar. Saya ingat Ustadz Jazir, ketua takmirnya Masjid Jogokarian. Beliau ditanya oleh orang, Ustadz, pekerjaannya apa Ustadz? Maka Ustadz Jazir mengatakan, pekerjaan saya adalah ketua takmir Masjid Jogokarian. Pekerjaannya begitu. Lah terus sampingannya yang lainnya apa Ustadz? Gak bekerja untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya itu kan pekerjaan sampingan saya. Kalau pekerjaan saya intinya adalah menjadi takmir masjid itu, mengurusi rumah Allah, katanya Ustadz Jazir. Tapi apa yang terjadi, yang ada pada Ustadz Jazir? Ustadz Jazir mobilnya mobil Alphard, semuanya tercukupi. Nah itu kan itu. Makanya banyak orang yang bekerja siang malam tidak bisa menjanjikan bahwa dia akan menjadi orang kaya, tidak. Tetapi ada orang yang santai-santai, masih di pagi hari subuh sampai menunggu suruk, nanti baru pulang. Tetapi di rumahnya dicukupi semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena disitulah Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat At-Tolak itu kan sering kita diingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dibukakan jalan keluar hidupnya. Jadi diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya. Di ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak pernah disangka olehnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semuanya. Jadi kalau mengacu kepada surat At-Tolak ini, maka syaratnya orang mendapatkan rezeki itu salah satunya adalah cukup bertakwa kepada Allah saja. Nah ini yang menarik. Jadi ada kisah, saya pernah mendengar kisahnya yang punya fried chicken Sabana fried chicken. Sabana fried chicken itu awalnya adalah berasal dari usaha rumahan itu. Usaha rumahan buat ayam crispy, dijual, berusaha sama istrinya, dibawa ke warung-warung, disebarkan, ternyata laku. Setelah itu banyak yang permintaan, banyak pesanan, bekerja sama suami dan istri ini terus sama keluarganya. Lama-lama orang yang bapaknya itu bilang, kalau saya ngurusi Sabana ini, saya nggak jadi ke masjid ini, katanya. Akhirnya dia merekrut tetangga-tetangga, ibu-ibu yang di samping rumahnya itu untuk bekerja, dan dia kemudian fokus ke masjid. Wes, saya sudah mau ke masjid saja, nanti saya tinggal ngawasi saja pekerjaan ini, katanya. Akhirnya dia fokus ke masjid. Apa yang terjadi? Sabana tidak malah berkurang pelanggannya, tapi justru berkembang, bahkan menjadi usaha waralaba yang menyebar di hampir semua kabupaten di Indonesia. Dari mana? Bagian dari buah ketaatan ngurusi masjid, sama dengan kisahnya, cerita hidupnya Ustadz Jazir tadi itu. Jadi ini hanya sebagai pelajaran bagi kita bahwa usaha itu tetap penting, tetapi jangan pernah berkeyakinan bahwa dengan usaha itu kemudian seseorang bisa menjadi orang kaya atau banyak mendapatkan rezeki, tidak. Tetapi sekali lagi tetap kita berhusnudzon kepada Allah, meminta banyak, berdoa kepada Allah sambil kita berikhtiar. Meskipun ikhtiar itu kecil, tetapi insya Allah Allah akan memberikan yang lebih besar dari hasil ikhtiar yang kita lakukan itu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi sekedar pelajaran bagi kita, agar kita bisa menjalani hidup ini lebih baik, dan kita tidak terlalu, artinya tidak mengesampingkan keimanan kita bahwa Allah lah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki, dan dialah yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.